warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaizia Anur Irnasya, asal Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2C. Di sini, saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester studi hadis dengan dosen pengampu Ibu Umi Habibah MPD. Baiklah, saya di sini ingin menceritakan riwayat perjalanan hidup perawi hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar lahir pada tahun 612 Masehi, adalah seseorang sahabat Nabi dan merupakan periwayat hadis yang terkenal. Ia adalah anak dari Umar bin Khattab, salah seorang sahabat utama Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin yang kedua. Ibnu Umar masuk Islam bersama ayahnya saat ia masih kecil dan ikut hijrah ke Madinah bersama ayahnya. Pada usia 13 tahun, ia ingin menyertai ayahnya dalam perang Badar. Namun, Rasulullah SAW menolaknya. Perang pertama yang diikutinya adalah Perang Khandaq. Ia ikut berperang bersama Ja'far bin Abu Thalib dalam Perang Mu'tah dan turut pula dalam pembebasan kota Mekah, Fathul Makkah. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, ia ikut dalam perang Yarmouk dalam menaklukkan Mesir serta daerah lainnya di Afrika. Khalifah Utsman bin Affan pernah menawari Ibnu Umar untuk menjabat sebagai hakim, tetapi ia tidak mau menerimanya. Setelah Utsman terbunuh, sebagian kaum muslimin pernah berupaya membaiatnya menjadi khalifah, tetapi ia juga menolaknya. Ia tidak ikut campur dalam pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia cenderung menjauhi dunia politik meskipun ia sempat terlibat dalam konflik dengan Abdullah bin Zubair yang pada saat itu telah menjadi penguasa Makkah. Ibnu Umar adalah seorang yang meriwayatkan hadis yang terbanyak, kedua setelah Abu Hurairah, yaitu sebanyak 2.630 hadis. Karena ia selalu mengikuti kemana Rasulullah SAW pergi, bahkan Aisyah istri Rasulullah pernah memujinya dan berkata, tak seorang pun mengikuti jejak langkah Rasulullah di tempat-tempat memperhentikannya, seperti yang telah dilakukan Ibnu Umar. Ia bersikap sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Demikian pula dalam mengeluarkan fatwa, ia senantiasa mengikuti tradisi dan sunnah Rasulullah SAW. Karena ia tidak mau melakukan ijtihad, biasanya ia memberikan fatwa pada muslim haji atau pada kesempatan lainnya di antara para tabi'in yang paling banyak meriwayatkan hadisnya. Darinya ia memberi fatwa pada muslim haji atau kesempatan lainnya di antara para tabi'in yang paling banyak meriwayatkannya. Darinya ia anaknya Salim dan hamba sahaya Nafi. Abdullah bin Umar bin Khattab atau Ibnu Umar adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Ia putra khalifah kedua dan juga saudara salah seorang istri Rasulullah SAW. Yang pertama, kunyahnya Abdurrahman, dan ia lahir pada tahun ketiga Bitsah. Dan kedua, ibunya bernama Zainab bin Mas'ud. Ia disebut masuk Islam bersama ayahnya di saat ia masih berusia 10 tahun dan setelah itu ikut melakukan hijrah ke Madinah. Mengenai tahun ia masuk Islam terdapat beragam pendapat. Dan yang ketiga, Ibnu Umar sangat berhati-hati dalam hidupnya, termasuk ketika mengeluarkan fatwa. Keempat, literatur ahlu sunnah menyebutkannya kepribadian lemah. 5. Dan berpikir sederhana. 6. Di antaranya, ia menghindari terjadi konflik antara penguasa dan rakyat dengan mengeluarkan
Pendapat tidak bolehnya melakukan protes dan penentangan pada penguasa meskipun zalim. 7. Ia berkata, aku menghindari fitnah peperangan dan siapapun yang menang, saya akan sholat di belakangnya. 8. Disebutkan dalam peristiwa tahkim, Abdul Musa al-Asy'ari menyarankan Abdullah bin Umar untuk menjadi seorang khalifah. Namun, Amru bin As menolak dengan mengatakan Ibnu Umar tidak memiliki kelayakan untuk menjadi seseorang pemimpin. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Umar masih kecil saat terjadi peristiwa Perang Badar dan Perang Uhud. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW tidak mengizini ia untuk ikut terlibat Perang Khandaq, adalah perang pertama yang diikutinya setelah dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Ia berusia 15 tahun kala itu. Setelah Perang Khandaq, selanjutnya ia ikut serta dalam peperangan-peperangan berikut. 10. Literatur sejarah Ahlu Sunnah menyebutkan pada Perang Mu'tah, sewaktu ia merasa pasukan musliminnya akan menerima kekalahan, ia bersama sejumlah muslimin lainnya melarikan diri dari medan perang dan kembali ke. Sewaktu ia merasa pasukan muslimin akan menerima kekalahan, ia bersama sejumlah muslimin lainnya melarikan diri dari medan perang dan kembali ke Madinah mengakui kesalahannya. Ia pun meminta maaf kepada Rasulullah SAW dan Rasul pun memaafkannya. Wafat Salim bin Abdullah bin Umar menukilkan dari ayahnya ayahnya tajam salah seorang suruhan Hajjaj melukai kaki ayahnya, yang dari luka tersebut ayahnya kemudian jatuh sakit. Suatu hari Hajjaj mendatangi Abdullah bin Umar untuk menjenguknya. Abdullah berkata kepadanya, Anda telah membunuh saya dan telah memerintahkan beberapa orang untuk memasuki kota suci dengan membawa senjata. Abdullah bin Umar meninggal dunia karena sakit pada tahun 73 Hijriah 692 dalam usia 84 tahun. 43. Ibnu Umar sebelum menghembus nafas terakhir mewasiatkan agar ia dimakamkan di luar tanah haram, namun wasiat tersebut tidak dilaksanakan. Hajjaj ikut menyolati jenazahnya dan memakamkan di sebuah tempat bernama Fakhah di dekat pemakaman Muhajirin. Baiklah, itulah perjalanan hidup dari Abdullah bin Umar. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.